Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun dalam keadaan kondisi pandemi seperti ini. Bapak harap tidak mengurangi rasa semangat belajar kalian, terkhusus dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Baiklah, karena alhamdulillah kalian sudah kelas 6, kelas terakhir di sekolah dasar. Bapak harap lebih serius lagi dalam belajarnya ya. Terkhusus untuk pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita memulai, mari kita bersama-sama untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk memahami dan menerima setiap ilmu pengetahuan. Amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku pemahaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anak semua yang Bapak cintai dan banggakan pastinya, mari kita memulai pembelajarannya. Untuk pembelajaran hari ini, untuk mengawali kalian di kelas 6, yaitu dimulai dengan pelajaran 1. Judulnya Indahnya Saling Menghormati. Nah, indahnya saling menghormati adalah pelajaran pertama di kelas 6. Nah, poin yang diharapkan di pelajaran pertama ini, yang pertama, 1. Pengenalan tentang Quran Surat Al-Kafirun. Nah, yang kedua, membaca secara tartil Quran Surat Al-Kafirun. Yang ketiga, menulis dan menghafal. Dan yang keempat, memahami daripada isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun. Baiklah, sebelum kita memulai pembahasan kita, mari kita bersama-sama mengamati, mendiskusikan terkait gambar berikut. Nah, di sini ada gambar yang pertama. Nah, untuk umat muslim, karena kita pembelajaran kali ini tentang saling menghormati. Nah, ini ada kaitannya. Untuk umat Islam, tempat ibadahnya yaitu di masjid. Untuk umat Kristen atau Katolik itu di gereja. Untuk umat Hindu di pura, Buddha, wihara, dan untuk umat Konghucu menuju kelenteng. Nah, tentu di sini kita sebagai umat Muslim, hal yang telah Nabi Muhammad SAW ajarkan di dalam Quran Surat Al-Kafirun, yang insya Allah nantinya kita akan pelajari, di mana sebagai umat Muslim kita harus memiliki rasa toleransi. Bagaimana rasa toleransinya itu? Yaitu sesuai dengan yang telah Nabi Muhammad ajarkan. Kita sebagai umat Muslim harusnya mempersilahkan di dalam urusan ibadah kita tidak mengganggu, mempersilahkan mereka, saudara-saudara kita yang berbeda agama, beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Bila mereka menginginkan bantuan
dalam bentuk sosial, maka kita sepatutnya sebagai umat muslim harus membantu. Itulah bentuk toleransi yang Nabi Muhammad ajarkan kepada kita. Tetapi apabila di dalam beribadah ataupun dalam hal akidah kita sudah ditekankan di dalam Quran surat Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah landasan daripada umat Islam dalam hal toleransi beragama. Kita lanjut ke pembahasan nomor 3, sekilas pengenalan surat Al-Kafirun. Nah, di sini Bapak yakin semuanya pasti hafal, tidak ada yang tidak hafal ya. Untuk surat Al-Kafirun itu adalah surat yang ke-109 di dalam Al-Quran. Nah, Al-Quran ada berapa surat ya di dalam Al-Quran itu? Ya, benar. Al-Quran di dalam Al-Quran itu ada 114 surat. Nah, untuk surat Al-Kafirun sendiri itu adalah surat yang ke-109. Nah, jumlah ayat Al-Kafirun itu ada 6 ayat. Surat Al-Kafirun itu turun di kota suci Mekah. Nah, karena turun di kota Mekah, ada yang masih ingat? Kalau misalnya surat yang turun di kota Mekah itu tergolong dalam surat apa? Ya, surat Makkiyah. Nah, kalau misalnya ada surat yang turun di kota Madinah, itu tergolong dalam surat apa ya? Surat Madaniyah. Baik, masih ingat ya? Masihlah, barusan kelas 5, kelas 4 dulu itu kan pernah kita belajar bersama. Nah, di sini Al-Kafirun, Quran surat Al-Kafirun itu turun di kota Mekah dan dinamai Al-Kafirun sendiri itu diambil daripada ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun, diambil dari ayat pertama yang artinya orang-orang kafir. Terus kita perlu ketahui bahwasanya orang kafir itu secara bahasa artinya orang yang menutup diri. Nah, orang kafir itu adalah orang yang menutup diri. Menutup diri dari apa? Menutup diri dari ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Terus kita lanjutkan ke pembelajaran C, cara membaca surat Al-Kafirun. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya tanda baca itu ada fathah, kasroh, dhamma, tanwin, fathatain. Insya Allah Bapak sudah yakin anak-anak kelas 6 pasti sudah bisa membaca ayat suci Al-Quran ya. Pasti udah bisa. Kalau misalnya pun belum bisa mengikuti di TPA ngaji. Nah, insya Allah. Karena apa? Kita perlu ngaji karena apa ya? Karena di dalam Al-Quran itu pedoman bagi manusia. Bila kita tidak paham membaca pedoman sebagai umat muslim itu sendiri, otomatis bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini. Ya, karena apa? Karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup orang Islam. Menulis. Nah, menulis ini nanti adalah salah satu tugas yang anak-anak lakukan. Kita lanjutkan saja untuk membaca sekaligus
menghafal. Bapak yakin sini pasti anak-anak sudah hafal surat Al-Kafirun. Baiklah, kita bareng-bareng untuk membaca Quran surat Al-Kafirun. Kita awali dengan membaca ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Nah, di sini ada pembahasan untuk menghafal. Nah, di sini ini adalah salah satu juga daripada tugas anak-anak di kelas 6. Selain menulis, harus menghafal beserta artinya, ya. Semangat. Nah, kita untuk tugas nanti dulu. Nah, kita yang terakhir pembahasan memahami arti daripada Quran surat Al-Kafirun. Artinya, ayat pertama, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pula menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Nah, setelah menghafal, memahami, maka selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas di sini itu ada dua. Yang pertama, simak baik-baik. Untuk tugas pertama itu adalah menghafal Quran surat Al-Kafirun. Dibuktikan dengan membuat video rekaman sedang membaca surat Al-Kafirun beserta artinya, atau merekam melalui audio. Dikirimkan lewat WA. Ingat, untuk tugas yang pertama ini membaca Quran surat Al-Kafirun beserta artinya. Itu yang satu. Untuk yang kedua, itu tugasnya adalah menulis Quran surat Al-Kafirun. Menulis surat Al-Kafirun beserta artinya di buku catatan, ya. Itu tugas kedua, menulis surat Al-Kafirun beserta artinya di buku catatan dan dikumpulkan pada saat dimana kalian berangkat sekolah. Misal jadwal sekolahnya hari Kamis, ya berarti mengumpulkannya di hari Kamis itu, ya. Sini tugas hanya dua itu saja, dan perlu diketahui bahwasanya untuk tugas semuanya hafalan maupun tulisan itu berikut artinya, ya. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita di pelajaran pertama di kelas 6 ini. Bila ada yang kurang jelas
atau ada yang belum paham, atau ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau lewat jalur pribadi WA Bapak. Itu ada di grup nomor Bapak ya. Nah, mungkin kita selesaikan pembelajaran kita. Mari sebelum kita tutup bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kita tutup dengan membaca lafal hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah, terima kasih. Semoga pembelajaran ini kita memperoleh ilmu pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar seperti sedia kala, seperti waktu itu ya. Kita sisipkan doa semoga Allah mencabut daripada wabah pandemi ini. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.